تملأنا بالقوة تحيا فينا الآن روح الله ندعوك تأتي في وسطنا تملأنا بالقوة تحيا فينا الآن أنت الروح المحيي أنت الرب الشافي ترشد وتعزي سد علينا الآن أنت الروح المحيي أنت الرب الشافي ترشد وتعزي سد علينا أنت الروح المحيي أنت الروح المحيي أنت الرب الشافي ترشد وتعزي سد علينا الآن أنت الروح المحيي أنت الرب الشافي ترشد وتعزي سد علينا الآن روح الله ندعوك تأتي في وسطنا تحيا فينا الآن Mau bukti? Tidak pernah. bukti? Kenapa saya katakan tidak pernah? Mau Pertama bukti? alasannya. Mau Saya bukti? katakan tidak pernah. Mau bukti? Pertama. Karena dongeng, buku dongeng Seven Sleepers ada di dalam Al-Quran. Kemudian buku cerita daripada Alexander the Great ada di Al-Quran menjadi Zulkarnain. Coba tanya itu sama klien Anda, lawyer. Ya, langsung ke klien dan saya. Pak Dhani, silakan Pak Dhani. Itulah salah satu membuktikan kalau Rasulullah itu menerima wahyu pertama bertahap. Ya. Maka dari itulah saya katakan dia tidak mengadopsi dari Waraqah. Kenapa? Karena wahyu itu bertahap. Di mana sebelum ada larangan, contoh, sebelum ada larangan, masalah budak itu bisa digauli. Rasulullah tidak pernah melarang. Bukan itu, Pak Dhani, bukan Ini itu. contoh. Ini yang Itu saya Anda kan bilang bicara. analogi, logika. Enggak, Bicara ini bukan logika. analogi, ini ke fakta bahwa namanya Ashabul Kahfi itu cerita 7 orang tidur di dalam goa dengan seekor anjing, itu dongeng 1001 malam. Loh, nggak paham ya. Dari tadi saya sampaikan apapun dongeng dari dewa ke dari apa ke apabila sudah masuk dalam Al-Quran itu kebenarannya mutlak. Kok Anda nggak paham ini? Gimana sih? Kabar Pak Dhani. Iya, Sabar. capek saya Jadi sudah jelas ya. Jadi dia memang mau Iya. percaya dongeng, teman-teman, dongeng mau diimani kan tuh kan dia kayak misalnya Yang orang sabar, percaya Dhani. kisah Alibaba, ya kan? Dia percaya, terus ada percaya misalnya kisah Pinocchio.
dia ada percaya kisah Snow White, ya biarin aja. Cuman kita kasih tahu gitu loh bahwa itu tuh nggak ada. Al-Quran itu. Kalau nggak ada jangan mengada-ada. Benar, Lu benar, benar. ada. Jadi orang percaya Ada dongeng gitu kan, dongeng Cinderella, dongeng Alibaba, ya biarin aja. Cuman kita kasih tahu itu dongeng gitu Itu loh. haknya. Iya, Itu haknya. Kita cuma kasih tahu tuh dongeng 1001 malam. Intinya yang saya Dia dapat mau denger apa enggak? berarti ya, terserah. sebelum Muhammad mati Ya, itu dia sudah pernah bisa saya- membaca dan menulis ya Pak Dani ya. Di Bagian dalam pewahyuan itu Pak Muhammad sudah bisa membaca dan menulis ya Pak. Begitu ya Pak Dani ya. Benar sekali. Oke. Kita yang waras ngalah lah. Dani, saya mau tanya aja gini, Dani. Nabimu buta huruf apa enggak, Dani? Apalagi ditanya buta huruf, apalagi umi, Buta apa huruf. tuh umi? Buta huruf ya? Ini bertanya aja, banyak silakan Iya. kali tanya sampai jam berapa Coba. ini. Ya, kalau Sekalian hanya dia bertanya saja. Iya, kalau buta huruf coba bisa ada yang bukakan Quran 98 ayat 2, Tapi Pak. takut ditanya. Sekarang saya aja ya moderator gantian dong tolong yang bukain. bertanya. Moderator tolong bukain Sekarang saya IS 98 ayat 2. Katanya Dani, nabinya buta huruf dan tidak bisa baca. Sekarang kita buka 98 Bapak ayat 2. bilang, ini kapan saya mengatakan demikian? Ada nggak buta teman-teman huruf mengatakan nggak? ucapan bibir saya mengatakan Buta demikian? huruf nggak tadi? Buta huruf Pastikan nggak tadi? dulu. Saya katakan ada nggak saya mengucapkan demikian? Jangan ditambah-tambah. Makanya Dani, kalau oke, mau pastikan aja, mengambil pastikan ucapan aja, Pak saya, Dani. Jangan diplemik, Dani, jangan ditambah, buta jangan huruf dikurangi nggak? narasi saya. Buta Saya paling huruf marah nggak? orang yang menarasikan bukan dari narasi Nabimu saya. nabimu buta huruf nggak, Dani? Saya katakan Rasulullah dikatakan ummi. Buta huruf bukan? Buta huruf bukan? Ummi. Apa Buta itu ummi? huruf, buta huruf Ummi bukan? itu kan istilah. Buta Pak huruf Dani begini bukan? aja Pak Dani, nggak usah pakai istilah, langsung dijawab aja dalam bahasa Indonesia yang jelas. Apa nanti Iya, Anda kalau di buta dalam huruf atau Islam, tidak? kan di dalam Al-Quran mengatakan ummi. Ya kami sesuai dengan teks Al-Quran. Tidak boleh kami Apa? tambah-tambah, tidak boleh kami Apa? kurangi. Apa Dalam artinya? pengertian umi itu apa? Silakan. Nah, kalau Anda bertanya apa makna ummi, maka para ulama menjelaskan. Apa sih ummi itu? Maka ada beberapa ulama mencoba melakukan pendekatan istilah itu. Yang pertama, ummi itu adalah orang yang tidak terpelajar, orang yang tidak pernah belajar di sekolah, yang tidak pernah belajar tentang sejarah, tentang apa saja. Itu dikatakan ummi. Satu lagi, ada juga yang mencoba mentakwil ataupun menafsirkan ummi itu adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Ada lagi, ummi itu artinya orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang dunia ini. Apalagi? Yang mana, datanya Ya, mana, jangan makanya ngarang. Inilah Ya, sapi. itu kan penjelasan ini saya orang Islam. kita lagi berhak menjelaskan ayat saya. Kita lagi nonton kerbau lagi nguber ekornya sendiri, ditanyain apa artinya. Nah, Tapi dia jawab kan? 3. Dia jawabnya kita bingung sendiri. Dia sendiri bingung. Jadi gini Apa Pak Dani, ini? Pak Dani tadi kan Pak Lidera itu jelas nanyanya. Menurut Pak Dani, Muhammad itu buta huruf dalam kurung bisa baca tulis tidak? Jelas Saya kok. kalau menurut pribadi saya adalah ini pribadi ya. Rasulullah itu tidak pernah belajar, tidak pernah menulis ataupun membaca. Tidak pernah di sebelum dia Berarti artinya buta huruf. Berarti buta huruf. Sebabnya kamu itu bertele-tele, tinggal jawab aja bisa baca tulis atau tidak, itu nanti aja Anda kan bertele-tele. Anda tadi coba ngomong, Anda ngomong berapa menit? Saya ngomong baru berapa menit? Coba ambil durasi. Oke, lanjut aja Pak Dani. Jangan membodohi orang. Saya ngomong berapa Oke. menit? Oke. Yang lagi Silakan, bodohin Pak orang Dani. Pak Kita Dani. tunggu aja dulu Pak A atau Dani B? selama 3 menit. Sabar. Kita Nah, tunggu dulu begitu Pak kan Dani selama enak. 3 menit. Sekarang menit 52. Silakan Pak Iya, Dani silakan. jelaskan Terima apa kasih bisa ini baca dan 52. tulis Ya dia. benar. Pastikan ya Pak Dani, pastikan 3 menit dikasih loh, pastikan. Iya, saya pasti orangnya saya konsisten kok.
Iya, iya. Oke. Lanjut aja. Jadi sekali Pak, lagi saya katakan. tadi nggak dengar aku, sorry. Jadi mana Apalagi- Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Apalagi Belum, ini, belum kalian dijawab, apalagi? belum dijawab. Belum Belum dijawab. dijawab. Sabar, Dia mau sabar. Ini bertele-tele kalimat dulu, tiga. biarkan, Belum saya menjawab biarlah. kalimat 3. Biar dia puas hatinya. Bertele-tele Dia ya, mau tinggal akrobat jawab dulu, bisa dia atau mau tidak. akrobat. Dia mau akrobat Sabar, dulu. sabar teman-teman. Ya, Aduh. kita lihat Belum kita apa-apa lihat ndak dulu gerakannya konsisten. ini. Udahlah, lanjut aja, malas saya ndak konsisten. Saya berupaya Iya untuk sudah, konsisten. saya kan Tapi host, teman-teman saya di kan sini host. tidak Oke, konsisten. saya host. Nah, gini loh. Ini. Sabar Pak Doba, saya host Pak Dani. Saya memberi waktu Pak Dani 3 menit untuk menjawab dengan konsisten dan pasti bahwa Muhammad itu bisa baca dan tulis atau tidak. Silakan Pak Dani, selama 3 menit gak ada yang gangguin Pak Dani. Silakan berakrobat. Ya, ini jam 15.53. Pertama kali saya katakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah belajar membaca dan menulis. Tidak ada catatan sejarah dia itu belajar untuk membaca dan menulis. Itu yang pertama. Jadi selama umur dari 0 tahun sampai umur 40 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah membaca dan menulis dan belajar membaca di mana saja, tidak ada. Kemudian itulah yang dikatakan ummi. Dan dia juga tidak pernah membaca sejarah. Buku sejarah atau apa saja, nggak tahu dia dengan sejarah. Dia nggak tahu dengan keadaan dunia luarnya. Itulah dikatakan ummi. Dia seperti ibaratkan, ini ibarat ya, ibaratkan kata dalam tempurung, dia hanya berada di kota Mekah saja. Maka dia waktu berdagang bersama pamannya Abu Thalib, barulah dia melihat cakrawala sedikit demi sedikit. Tetapi tidak pernah diajarkan membaca. Itulah yang dikatakan ummi. Kemudian ada juga ya Rasulullah itu melihat keanehan dalam dirinya. Sehingga datangnya turun wahyu. Barulah dia bisa pelan-pelan memahami dan lambat laun dia bisa membaca dan menulis sesuai dengan tulisan dari para sahabatnya. Terima kasih. Oke Pak Dani. Oke. Jadi itu Oke. jawabannya Pak Dani. Jawab kan? Tegas jawabannya. Udah jawab, Nggak udah tegas, dijawab kan? betul. Sudah Ya. bertele-tele Jadi udah Tegas dijawab kan? jawabannya. Iya. Jadi begini, Oke, kita ambil Ini udah bisa jawab, atau nggak tidak? tegas. Jawabannya Oke, tuh sabar, bisa sabar. atau Jadi jawaban dari Pak Dani dahulu tidak tahu baca. Kemudian dengan tulisan-tulisan sahabatnya tahu bacalah si Muhammad. Begitu kan Pak Dani? Mantap, maka benar kan? Oke. Nah ini benar Oke. ini moderatornya. Cerdas Oke, moderatornya. silakan Bisa tanggapan menyimak apa yang saya teman-teman. maksudkan. Mantap. Saya lanjutkan. Oke Pak Silakan. Dani, waktu dia bisa membaca itu umur berapa? Soalnya saya harus tegaskan, kalau enggak Pak Dani jadi terbawa lagi, dia muter-muter lagi. Umur berapa dia bisa baca? Silakan moderator menjelaskan apa yang saya jelaskan tadi. Saya Oh. yakin moderator cerdas. Makasih. Pak Dani Dani. tidak menyebutkan bahasa. Artinya kalau kita tidak menyatakan umur, kalau mendengar dari Pak Dani umur ketika dia bertemu dengan sahabatnya umur berapa? Sekitar Umur 40-an berapa? kalau mau dia bertemu dengan sahabatnya, baru dia belajar. Tetapi tidak ada satu Ya, hadis itu kan di atas mengatakan 40 tahun. Nabi Anda belajar membaca dan menulis, tidak ada satu hadis pun yang menyatakan demikian. Begitu Pak. Iya. Oh, Benar lanjut sekali. aja. Makanya Rasulullah tadi kan sudah saya katakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu umur 40 tahun. Dari mulai Oke. 40 tahun itulah sampai dia wafat, dia melihat tulisan-tulisan sahabatnya. Jadi Berjenjang kapan? sedikit demi Jadi kapan sedikit dia bisa? dia bisa membaca. Jadi kapan dia bisa membaca dan menulis? Umur berapa? Umur 40 tahun dimulai dari nol. Paham? Nol. Waktu dia terima di Gua Hira umur berapa? Terima wahyu. Umur 40 tahun kok. Aduh, bebal. 40 tahun. Udah capek dah saya. 40 tahun dia terima. Jadi udah bisa baca ya, berarti dia umur 40. Iya, dia kan udah umur bisa. 40 Oke. tahun udah menerima Jadi- wahyu. Jadi yang mohon maaf ya, yang ngaco siapa? Kenapa ketika dia di Gua Hiro dicekek 3 kali dia nggak bisa baca? Iya, kan dia kan
Dengarkan, makanya Anda tuh punya niat menstria yang tidak baik. Nah, bukan. Masalahnya kamu ngomong tadi mulai bisa baca umur 40 tahun. Yang jelas ngomongnya. Mulai belajar membaca sejak umur 40 tahun, sejak datangnya Oke. ayat. Kemudian Oh. para sahabatnya menuliskan. Dia kan pelan-pelan melihat waktu- tulisan. Lama-lama waktu dia tahu. Waktu terima wahyu di Gua Hiro tuh umur berapa? Umur 40 tahun, kenapa? Udah bisa baca atau belum? Ya belum lah, dia kan baru mulai. Oh. Masa orang aja langsung bisa baca, itu orang gila namanya. Oke. Anda ke satu Oke. SD langsung bisa Oh. baca. Oh. Itu. Oke. Sekarang yang mana? Ngawur. Mana Bertanya tuh? aja ngawur ngidul. Niat nggak Iya, bagus itu nggak usah lah. Yang Sebentar. lain aja malas. Jangan Niat nggak bagus. Sebentar. Jadi belum bisa baca ya. Jadi umur Oke, 40 tahun sabar, belum Pak bisa Dhani. baca ya waktu di Gua Hira ya, Pak Dhani. Aku dukung Pak Dhani. Sabar Pak Dhani, lanjut Pak Dhani. Oke, sabar Dhani. Dhani, Jadi jadi begini, waktu di umur Jadi begini, kita waktu di lihat Gua dulu, Hira belum. kita lihat dulu ya pernyataan dari Pak Dhani. Jadi umur Nabi itu 40. Nah, Nabi itu meninggal umur berapa itu, Pak Dhani? Pak Dhani? Pak Dhani? Ya gimana moderator? Ada Pada yang malas. Nabi Muhammad meninggal umur berapa? Umur 63 tahun. Berarti dia hidup ada sekitar 20 tahun sesudah menerima wahyu pertama. Begitu kan? Nah, Iya. bisa saja dari waktu penerimaan wahyu pertama, Nabi belum tahu membaca. Tetapi setelah dia menerima wahyu yang pertama itu, dia belajar membaca kepada sahabat-sahabatnya. Begitu Pak Dhani, menurutnya Pak Dhani. Dia di sana tidak dikatakan belajar, tetapi dia lambat laun melihat tulisan sahabat-sahabatnya. Karena dia di saat menerima wahyu kan, Iya. dibacakan oleh malaikat Jibril, dihafalnya di dalam otaknya. Kemudian disampaikan kepada sahabatnya. Sahabatnya menulis di berbagai macam tempat, baik itu di perpah kurma. Maka tulisan itulah yang dilihat oleh para rasul, kan begitu. Itu secara naluri. Makanya ini kerbau, makanya kerbau lagi nguper ekornya. Saya tanya tadi Nah, waktu ini di orangnya Gua lagi, Hiro, saya malas nih orang ini, Wak- saya masukkan. waktu Saya nggak Gua berani Hi- nih orang seperti ini. waktu Saya di nggak Gua paham. Hiro itu sudah bisa baca atau belum? Pertanyaannya itu, kenapa muter-muter? Kalau dihafal siapa yang bacain Pak? Belum Katanya di Gua apa-apa. Hiro sendirian. Berdua sama Saya- malaikat. Saya lawyernya Dhani. Belum Jadi bisa waktu baca. di gua dia belum bisa baca. Nanti setelah dapat Ya, wahyu, menurut klien saya seperti itu. Lanjut. nah, Ya, setelah jadi dia belum mendapat bisa baca ya. wahyu, iya, mendapat Ya, wahyu itu disampaikan menurut wahyu klien itu saya seperti kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian Satu-satu sahabat-sahabatnya aja, nggak usah rebutan. Benar itu kalau Saya orang yang bingung. cerdas, ya orang yang jujur akan tahu apa yang saya katakan. Oke. Makanya teman-teman tadi yang benar-benar jujur, tidak punya menstria, ber- dia jujur. Ini berarti- cocok saya jadi lawyer ya. Berarti belum bisa baca ya. Teman-teman semua belum bisa baca dia. Pertanyaan saya sama Dhani. Kenapa dia dicekek 3 kali dipaksa untuk baca? Karena dia tidak bisa baca. Saya malas jawab orang kayak begini. Mohon maaf, saya tidak bicara dengan orang yang tidak mau jujur. Maka Nggak saya mampu. bantu. Kalau Nggak nggak mampu bisa saya jawab. bantu Pak Dhani. Boleh. Tanda Mampu menghindari jawab. pertanyaannya seperti itu. Mending Iya, bilang nggak aja mampu saya nggak jawab mau begitu. ditanya dalam hal ini. Sebentar Oke, seperti oke. itu. kita Udah jangan pasti. paksakan Pak Dhani karena kita kan Boleh saya dia bantu, nanti Pak, jawab, pada Pak Dhani? penonton. Silakan pengacara. Nah, oke ya. Kenapa Nabi Muhammad itu dipaksa membaca? Untuk memastikan kejujuran Nabi. Kalau Nabi memang nggak bisa baca. Jadi kalau umpamanya Nabi itu membaca, dia berbohong. Dia sudah mendusta. Maka itu dengan kebijaksananya Nabi, dia menyatakan dia tidak bisa baca. Memang dia tidak bisa baca. Jadi malaikat Jibril membenarkan apa yang dikatakan Nabi bahwa dia tidak bisa membaca. Itu. Bagaimana Pak Dhani, setuju Pak kah? Dhani setuju? iya kalau kita jujur, benar itu. Makanya saya bilang kalau kita punya hati yang jujur, baik. Tombak Memang, kecil gitu loh. memang Pak Dhani memang Hebat. pintar memilih pengacara hebat. Tapi di sini Pak Dhani, menurut Republika kita baca bersama, ya. Yang di sini Pak Dhani, kita nggak usah baca dari atas. Ini aja yang di tengah. Buta huruf Rasulullah SAW adalah salah satu mujizat dan indikasi kebenaran Rasul, bukan sebuah aib, ujarnya. Jadi tidak ada pernyataan kalau
Nabi Anda itu di sini saya baca kalau bisa membaca sampai dia meninggal. Tulisannya. Kalau ada pasti diangkat dan dicatat oleh Republika. Ini situs resmi Indonesia loh Pak Dani. Dani. Nggak mungkin mempan pengacara buat bisa Dani. tambah. Buat Dani nggak Pengacara mempan. ngapain? Tulisan begini, dia pakai otaknya dia. Nggak mempan Pak tulisan pakai begini. Itu. Jadi gimana? Pengacara aja nggak bisa bela kayaknya kalau sudah berat begini. Mundur. Berat. Mundur. Oh, tidak pengacara tadi. mundur. Bukan. Saya tadi minum kopi, ambil kopi dulu. Itu tanya apa? Itu loh, buta huruf di zaman sekarang itu aib, mempermalukan di zaman melek teknologi gitu loh. Iya, Bisa memang jadi memalukan. mujizat begitu loh. Iya memang memalukan, tetapi Jadi bikin malu orang bodoh yang aja itu. Iya, dengar dulu saya mau jawab klien saya. Mau dijawab nggak? Iya, siapa? Nah, jadi dengarkan ya. Memang Nabi itu menurut klien saya tidak bisa baca memang. Jadi yang dikejar oleh malaikat itu dia itu mau berbohong apa tidak, bijaksana apa tidak. Biasanya orang yang tidak bisa apa-apa akan mengatakan bisa. Itu kesombongan. Jadi Nabi ini tidak ada kesombongannya. Dia menyatakan apa yang ada dalam dirinya bahwa dia tidak bisa membaca. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana selesai? Nauzubillah. Ini pembela yang top ini, pembela yang top. Tapi di sini ditulis dalam Republika, ya, buta huruf Rasulullah SAW adalah salah satu mujizat dan indikasi kebenaran Rasulullah bukanlah sebuah aib. Nah, jadi di sini tidak ada keterangan akhirnya pada akhirnya Nabi Muhammad itu bisa membaca dan bisa menulis. Gimana ini Pak? Bisa dijelaskan Pak? Gimana Pak pembela? Pak pengacara gimana nih? Iya Pak pembela sekolah di mana berarti Nabi itu? Gimana gua kurang jelas ya? Yang bohong pembela atau ini nih literaturnya nih? Yang mana? Kliennya? Saya harus baca yang mana? Kok nggak ada di layar saya, nggak ada. Waduh. Apa itu? Saya kan apa yang dikatakan klien saya toh. Terus kalian mau bertanya apa lagi? Jadi Ya, masa begini, tanya dulu? Mana? Pak Dani masih ada nggak? Dibukalah mic-nya itu. Mohon Masih, dibuka. kenapa saya mau Iya. monitor? Nah, jadi Pak Dani menurut Republika, buta huruf Rasulullah SAW itu bukan aib. Jadi di sini tidak menyatakan pada akhirnya Nabi Anda itu bisa membaca dan menulis. Nah, bisa Pak Dani jawab? Sekalian aja Pak Dani sama pengacara Pak Dani itu menjawab. Ini memang benar tulisannya, terus yang disalahkan apanya? Loh. Nah, tadi kan dikatakan oleh Pak Dani, ya klien Anda Pak, mengatakan bahwa Nabi itu setelah menerima wahyu, dikatakan kepada sahabat-sahabatnya mulai menulis. Nah, Memang benar, dari terus. tulisan itu akhirnya bisa dibaca oleh Nabi Muhammad kalau menurut mulut dari Pak Dani. Nah, Memang tetapi benar. di sini tidak ada keterangan di media manapun bahwa Astagfirullah. Nabi Masa Muhammad kalian itu tidak paham? bisa membaca. Jadi Nabi, saya paham maksudnya. Jadi Nabi Muhammad ini selalu Jibril ini selalu dekat dengan Nabi. Jadi Jibril lah yang mengajarkan Nabi. Mengapa dia bisa membaca secara cepat dan menulis? Iya itu. Itulah mukjizatnya untuk menunjukkan kepada para sahabat. Gimana? Paham? Jadi tidak ada di manusia dahulu belajar secepat Nabi. Waduh, Pak Dani menyewa pengacaranya ini dari mana? Kayaknya pengacara lebih cerdas ini Pak Dani. Gimana ini Pak Benar Dani? itu. Berarti pengacaranya sudah mengetahui apa klaim yang dimaksudkan kliennya. Benar ini pengacaranya. Tapi lebih cerdas siapa ya? Nanti dia belokkan. Saya dengan Karena sesuatu kehadiran dia bisa belokkan. saya dengan kehadiran pengacara Untuk sementara Bapak, ini saya akui Bapak Dani, kebenaran itu. menurut Tadi saya katanya saya baca nulis. Jangan lupa nomor rekening Pak Dani. Untuk sementara saya akui kebenaran dia, kejujurannya. Mantap dia, tapi sementara. Bukan selama-lamanya, nanti suatu waktu kita bisa perang nanti. Jadi berarti buta huruf ya? Aduh, orang ini sulit juga. Ya. Silakan jelaskan pengacara. Iya, Pak Dani memaksakan untuk percaya kepada kebenaran dalam tanda kutip.
Masa kalau zaman sekarang semua kebenaran diuji, Nah, tadi Pak, dibuka. tadi benar soalnya atau enggak? Kalau tadi hanya saya percaya aja tuh banyak korban tuh, banyak korban penipuan tuh di Binomo tuh. iya saya terlempar soalnya tadi, jadi nggak tahu, nggak dengar. Coba, jadi benar nggak buta huruf gitu? Pembelanya bagaimana? Jadi begini Menurut aja. klien saya tadi sudah dijelaskan sangat jelas. Ya. Nah, kenapa lagi mau ditanyakan lagi? Kenapa Rasulullah itu? Oke, tanya silakan. Ya. Jadi kalau memang buta huruf, saya ada dua pertanyaannya. Kalau memang dia buta huruf sampai matinya, saya akan tunjukkan ayatnya. Tapi kalau memang dia bilang katanya buta huruf saja, terus nanti bisa baca, saya ada lagi pertanyaannya. Jadi yang mana bisa ini? baca, menurut klien saya begitu. Oh, bisa Jadi baca. Jibril mengajarkan kepada Nabi hingga Nabi itu bisa cepat membaca dan cepat menulis. Jadi di manusia ini tidak ada kecuali Nabi. Pak Dani setuju dengan pengacara Pak Dani. Pak Dani setuju nggak? Iya, memang benar itu. Tolong Pak Dani Pengacara saya untuk sementara ini saya pakai dia. Benar itu. Jadi pengacara tidak berasumsi ya. Menurut menurut dari sementara ya. penjelasan Tapi saya dari nggak Pak tahu Dani ya, endingnya Pak Dani nanti. ya. Iya, Saya lihat endingannya dulu ya, pengacaranya endingnya kemana nanti. Rekening Iya, kayaknya ini Pak pengacara hati-hati ditikam dari belakang loh ini. Nah, hati-hati. Iya, makanya saya bilang sementara. Saya tangkap dari pengacara ngomong dulu. Astagfirullah. Yang sabar. Jikalau Dani nantinya menusuk saya, itu namanya terlalu. Lanjut. Nah, moderator tahu untuk bawa kemana. Makanya moderator pastikan sama Pak Dani. Apa Pak Dani setuju dengan jawaban dari pengacara Pak Dani? Iya, untuk sementara yang telah dikatakannya itu saya setuju. Untuk yang sementara sampai kapan Pak Dani? Kalau yang belum sementara sampai kapan? Datang saya nggak tahu. Ya, supaya Pak Dani nggak tegas lagi. Iya, sampai dia berkhianat, Pak. Sampai pengacaranya dikhianati gitu aja, Pak. Iya. Jadi berarti dia bisa baca ya. Wow, pintar. Sebentar Pak Lidara, sebentar. Izin moderator. Izin silakan. Jadi yang saya tangkap dari tadi, jadi statement dari yang menurut Pak Dani. Jadi Mr. M pernah Umi, tapi sejak dia nggak buta huruf lagi, jadi uminya dicabut gitu, udah nggak pantas dia disebut umi. Oh begitu. Gitu. Oke. Jadi sejak dia tahu bisa baca tulis, uminya dicabut karena udah nggak pantas disebut umi. Gitu ceritanya. Lanjut. Bukan. Nah, kalau kalian kenapa tertutup? Janganlah kafir terus. Begini, dengarkan. Jadi nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang umi, bukan uminya dicabut, tapi Jibril memberi ilmu yaitu pengajaran bagaimana dia bisa menulis dan membaca, bukan dicabut. Bedakan. Jadi gelar umi tetap melekat pada Nabi Muhammad. Paham? Oke, saya tanya dulu Pak Dani. Itu ternampak jelas pada sahabat-sahabat. Dia belajar dengan cepat karena ada Jibril di sampingnya untuk mengajari. Oke, sudah. Pak Dani, saya minta kekuatan dari Pak Dani. Apakah yang disampaikan itu benar tidak, Pak Dani? Jadi sedikit saya luruskan. Jadi umi itu adalah kelas sebelum dia bisa membaca dan menulis. Saya tanya. Setelah menerima wahyu. Ada benarnya, tapi tidak 100% ya. Yang di mana yang salahnya? Pernah menjabat umi, yang benarnya pernah menjabat umi, tapi setelah tahu udah nggak jabat umi tidak gitu. salah, cuma takut di framing. Kan nanti kan pengacara Anda kan dikatakan bisa membelokkan tergantung dari rekeningnya. Tenang aja Pak Dani. Tapi saya pastikan dulu, apakah yang dikatakan oleh pengacara itu 100% benar? Tolong dikuatkan. Ya kita jangan nama manusia itu tidak ada mungkin 100% benar. Yang benar 100% itu hanya Allah bagi kami umat Islam. Abu-abu dong. Abu-abu. 99% lah. Benar enggak? Tadi ngomongnya jujur. Kalau saya sih 90% dia benar.
Oh, 90% berarti lebih besar kebenarannya daripada kebohongannya. Lanjut. Berarti masih bisa dipercaya Iya, dong. benar. Oke, 90%. Oh, jadi dicampur ya, kebenaran dan kebohongan dicampur jadi satu ya. Iya. Tergantung bro. Dia- Mana tergantung bro. Mau yang mana yang menguntungkan itu harus diambil. Iya. Menurut Iya, pengacara bagaimana? tergantung Dani kalau senang hatinya dia ya benar, kalau nggak senang salah. Nah, tergantung dari Benar, pendapat gitu. pengacara bagaimana. Kenapa pengacara kalau kebenaran walaupun itu salah diambil. Itu Tapi benar kalau dia yang mau dikatakan salah, ya, oke. Astagfirullah. Ya, kalau saya dia mau bertahu jawab tidak ya. benar, salah, tidak diambil. Walaupun kesalahan itu didengar adalah sebuah kebenaran. Bisa dijelaskan Oke, itu. baik. Oke, Anda harus tahu apa yang dikatakan klien saya itu benar. Karena apa? Tidak tertulis. Jadi tidak bisa dipastikan. Jika tertulis dia akan katakan 100%. Paham Anda? Itu Ya. tafsiran bagaimana sang nabi yang umur 40 tahun ya, yang belum bisa baca tulis, secepat itu dia bisa baca tulis. Nah, Dan itu pun belajar otodidak, bukan diajarin di sekolah seperti sekarang. Bagaimana? Apakah Anda paham? no. Jadi Iya, saya paham. yang Pak tidak Dani itu benar benar nggak Pak Dani? kebenarannya itu yang kliennya atau lawyernya nih yang punya kebenaran. Iya benar ini. Jadi untuk sementara ini pengacara Oke. saya ini Bisa. kayak orang Islam. Pak Dani jangan culas dong. Mosok lawyernya Iya. sementara doang dipakai. Iya, layar saya Kasihan sementara tahu. ini. Pak Dani Yang apa culas yang nih, nggak jujur disampaikan nih. itu benar. Udah ditransfer belum Pak Sama Dani dengan itu? apa Saya yang jadi- mau saya sampaikan. Saya jadi kasihan Nah, sama lawyer dia Pak sudah Dani. memahami apa yang mau saya sampaikan. Dia sudah memahami untuk sementara ya. Sekali lagi ya, lawyer ya. Itu loh kalimat ekor sementara ini kalah jengcing banget itu. Ya, saya nggak tahu Iya. ke depannya nanti kan dibelokkannya saya kan nggak boleh. Benar. Ya, Iya, jadi tuh, Ini Pak. astagfirullah. Kayaknya Tunggu. Pak Dani, janganlah seujon dengan saya. Saya sudah seujon. memberikan apa yang saya. Ini, Jadi selama ini. ini, tapi sebenarnya gini Pak Dani, saya kan sudah membantu Pak Dani dengan kelas. Kenapa Pak Dani seujon dengan saya? Astagfirullah. Ya, Terlalu. kita seujon ya kan. Kita waspada kan wajar. Boleh kan kita waspada kan? Ya, kalau saya katakan tadi hal-hal yang benar, Pak Dani katakan benar, nggak usah pakai Iya, tambahan makanya ribuan saya seujon. katakan dari Jadi saya merasa malu ini. Anda katakan tadi itu benar. 100% bagi saya nih. Udah benar itu. Tapi nggak Jadi- tahu ke depannya, lain lagi nanti. Kita kan nggak tahu apa yang diucapkan nanti. Bisa dipahami? Yakinlah bahwa domba kecil akan menjadi pengacara yang bagus. Jangan lupa. Oh, kita Nomor- lihat. nomor kita HP lihat, ada di kita situ. lihat aja. Lihat, tengoklah. Oke, siap. Lanjut. Lama-lama lawyer Ya. ini bisa bikin saya bangkrut ini. Moderator. Buktikan. Moderator. Ya, Izin lanjut. moderator. Silakan. Ya, jadi masih pantaskah disebut Umi kalau dia udah bisa baca tulis? Masih. Pertanyaan saya, masih Karena pantaskah disebut Umi? Karena dasarnya Lanjut. Nabi, awalnya itu umi. Orang yang buta huruf. Dipilih Allah sebagai Nabi terakhir. Dan kemuliaannya ternampak dari itu tadi. Baca tulis dengan cepat. Sadari itu. Dan Nabi pun tidak mau menghindari bahwa dia dulunya umi. Itulah kebijaksanaan Nabi. Nabi itu adalah makhluk paling bijaksana di muka bumi ini. Amen. Lawyer kayaknya kurang ilmu. Jadi lawyer harus jelaskan bahwa umi itu banyak arti. Gitu. Itu Lawyer harus kesalahan tahu Anda. bagian daripada Ya. umi. Yang jelas apa yang diterangkan oleh Pak Dani tadi sudah jelas. Cuman kalian yang tertutup kufur. Jadi menurut lawyer semasa perjalanan wahyu-wahyu atau firman-firman Allah itu diturunkan, Muhammad sudah bisa banyak sedikitnya membaca tulis ya. Ya. Ya, berarti ada kemungkinan wahyu itu bercampur dengan pengetahuan Muhammad yang dia baca mungkin dari kitab-kitab kitab-kitab
Nestorian Apo- atau bidat-bidat. Apokrifa. Oh, Kitab-kitab maaf. Kalau apokrifa masalah kemungkinan itu ada. saya serahkan ke Ada nggak klien saya. kemungkinan? Silakan Pak Denny. Saya tidak berhak Kalau dia- menjawab itu karena saya kurang kalau wawasan. dia Kan bisa dia tahu baca, baca ya. Heeh. Kalau dia tahu baca dan tulis, pasti dia dapat Melihat kitab dan dari membaca, Waraka ya. bin Iya. Nawfal, melihat Kalau bisa dia menulis baca. sendiri. Ya, Coba. itu bisa baca bahasa Arab. Bukan bahasa Iya, lain. Iya kan sudah Iya. ditranslate Memang oleh Nabi Waroka. Muhammad belajar bahasa Yunani. Yang ngajar siapa? Tapi Ya, kan begini. sudah silakan, ditranslate, Pak Dhani. Pak. Tadi kan saya sudah jelaskan, Warakah bin Nawfal itu menulis kitab dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Warakah itu meninggal, ingat. Saat Rasulullah menerima wahyu pertama, tidak lama berapa minggu kemudian Warakah itu meninggal. Tapi Iya, tapi kitab bu- itu sudah Ya, kondisinya ditranslate, sama. Pak. Tapi kitab-kitabnya masih ada. Warakah Iya, sudah meninggal, ditranslate kitabnya masih kan. tetap Masih ada. ada. Iya. Nabi kan tidak bisa Boleh saya bantu? membaca pada saat itu. Nah, giliran sekarang tadi tidak katanya- bisa membaca. Tadi katanya boleh. bisa. Boleh saya? Ini kamu kerbau ngejar buntut sendiri tadi, ini maksud Pak Lidara. Oke, terima kasih Pak Bom. Kenapa kita dikatakan Al-Quran itu dikatakan lengkap? Al-Quran itu ibaratkan bahan mentah. Ada cabai, ada bawang, ada segala macam. Ada picin, itu namanya bahan mentah. Itulah yang ada terkandung di dalam Al-Quran. Untuk memasaknya, maka membutuhkan pemikiran dan hadis Rasulullah. Hadis. Enggak lengkap. Iya, dong. kami khusus umat Islam. Itu enggak lengkap. Baik. Berarti hadis dibutuhkan, Pak ya? Hadis dibutuhkan. Umat Islam sangat membutuhkan hadis. Di luar Islam maksudnya Dani nggak boleh ngomong hadis, Pak. Cuma dia doang yang boleh. Sama dengan Anda juga tidak boleh mengungkapkan tentang Apa? Injil Thomas, Injil Oh, Maria. sebentar kawan-kawan. Saya mau Apa bedanya? buka Oh, buka Pak Dhani otaknya kena dia. nih. Sebentar. Nah, ini kebenaran nih, bener nih. Pak Dhani. Ya, kalau Pak Dhani bicara Injil Thomas, Injil segala macam, Injil, itu Injil yang ada sekarang Alkitab itu sudah dikanonisasi tahun 325. Yang Injil itu terbit setelah sudah dikanonisasi. Sama sekarang Pak Dhani saya tanya, Al-Qur'annya Ahmadiyah Pak Dhani akuin nggak? Al-Quran Ahmadiyah. Iya. Ahmadiyah. Memang ada. Ya ada. Man, saya belum pernah ketemu loh. Pak Dhani, sekarang Nabi Mormon itu Pak Dhani akuin nggak? Siapa Nabi Mormon dan Nabi ke-26. Nah, jangan nih Nabi Mormon nih. ngalur gitu. Nah, jadi Pak Dhani jangan bawa, nanti saya bawa yang palsu-palsu, Pak Dhani tolak. Jangan dikompar ke situ Pak Dhani. Hadis itu nggak sama Injil. Nah, palsu. makanya. Loh, kalau hadis itu Makanya sekarang Anda saya nampilkan tadi. sekarang hadis itu ditanya Pak Dhani, tadi teman-teman nanya kalau Al-Quran itu pasti larinya ke hadis. Sekarang contoh saya tanya, coba Pak Dhani tunjukin ayat sunat. Saya katakan ayat sunat ada. Mana? Millata Ibrahim Hanifa. Ibrahim penyembah. Ibrahim. Mana milah Ibrahimnya yang disunat di Al-Quran mana? Nah, di hadis. Ya silakan. Loh, jangan silakan. Sekarang saya tanya, katanya nggak boleh lari ke hadis. Sekarang kita bicara Quran. Tolong tunjukin surahnya si Ibrahim, milah Ibrahim, yang namanya milah Ibrahim itu disunat di Al-Quran. Tunjukin. Ya ikut aja milah Ibrahim apa? Iya tunjukin. Kan milah Ibrahim ada beberapa yang saya tahu ya. Pertama sunat, kurban. Mana? Itu kan pindah sejarah. Di Quran, Dani, di Quran.
yang namanya Ibrahim disunat di Quran di Al-Quran mana? itu tadi saya sudah sampaikan. Tidak Al-Quran itu lengkap. ibaratkan bahan Tidak baku Namanya untuk Ibrahim disunat di memasaknya. Quran di mana? Tidak lengkap. Halo, baca. Yang Ibrahim disunat. Ini sekarang kan Halo Pak Anda Bom, sendiri. ini gimana nih mau ngomong? Siapa yang mau ngomong saya dengar. Jawab, Silakan jawab, ngomong jawab. aja. Jawab, Pak sudah, Dani, jawab. Lindra kan Relawan, silakan. Pak Dani tadi bilang katanya ngomong di Quran saja. Oke, kita ngomong di Ya. Quran aja. Tolong Pak Dani tunjukin Ibrahim disunat di dalam Quran. Surah apa saya buka? Sudah? Ya, sudah. Tunjukin. Saya katakan Al-Quran itu pertama Pakai saya bahan katakan baku. tunjukin ayatnya. QS-nya. Milatul Quran Ibrahim Hanifah. Di mana disunat milahi? Ada tulisan disunat nggak Ibrahimnya? Silakan QS-nya, netizen yang Dani. menilai. QS-nya Dani, Pakai menilai. QS-nya. Pak Udah Dani. dinilai, Pak. Pak Katanya Dani, udah saya lengkap. Biarin aja, sebentar, terserah Katanya Anda udah kan. lengkap. Enggak Pak, sebentar biar nanti dibilangnya kita ngaco, ngeroyok dia. Saya tanya Pak Dani dengan hormat. Katanya Mila ngikutin Milah Ibrahim, berarti mencontoh Ibrahim disunat. Betul nggak Pak Dani? Iya. Sekarang tunjukin ayat Al-Qur'annya yang dicontoh bahwa Ibrahim disunat. Tolong tunjukin, mana kita buka sama-sama. Kan sudah saya sampaikan ayatnya. Pakaikan surahnya. Millata Ibrahim Hanifah. Sunatnya Ayat berapa? Ayat berapa? mana? Ayat berapa Pak Dani? Coba Surah saya berapa? buka sini. Surah berapa? Kita sama-sama buka, Pak Bom mau Berapa buka. tuh Hanifah itu saya nggak hafal sih. Coba dicari Ya. aja tentang di Google, mungkin cari petunjuk ya. Sekali lagi, mencari petunjuknya untuk mendapatkan Al-Quran itu bisa digunakan di Google. Iya, Cari ada itu tulisan. Milah Ibrahim, ayat Oke. tentang Milah Ibrahim di dalam Iya. Al-Quran. Iya, disunat Ketemu nggak? Di ayatnya situ, itu. di sini ditulis Ibrahim disunat nggak? Saya carikan Google Ya, nggak sunat cari, di Pak. Quran. Sunat Ya, di sunat Quran gitu ya. Cari Sunat di sampai Quran. sampai kiamat. Milat Ibrahim. Bukan Milah sunat. Ibrahim. Sunat. Milah Milah Ibrahim itu bukan Ibrahim. sunat. Milah Ibrahim Pak bukan sunat Dani. Ibrahim. Sebentar Pak Pak, Dani. sebentar Pak, biar kita selesaiin dulu ini. Dia kan tadi ngajak di Al-Quran. Kita jangan, oke kita ikut di Al-Quran. Nggak pakai bicara hadis. Sekarang tunjukin di Al-Quran ayatnya. Ya Milah Pak Lidara, Ibrahim itu berarti- ayatnya. Pak, Ya, Pak Lidara, Paham. berarti kan Al-Qur'annya udah lengkap. Iya, enggak dia bilang kan sempurna. ada. Enggak, kan dia bilang ada Al-Quran katanya. Coba itu sempurna. sekali lagi saya katakan Al-Quran itu adalah petunjuk sebagai bahan baku. Sempurna Udah nggak? lengkap berarti. Bahan baku itu berarti lengkap, tidak- ada tidak bikinnya, sempurna. ada Oh. garamnya, Oh, ada nggak ada. kecapnya. Kurang Begitu. ketumbar, Sempurna. kurang ketumbarnya, nggak ada Untuk ketumbarnya. memasaknya kitalah yang menggunakan akal, ya, Nggak menggunakan lengkap. Namanya ilmu. tidak sempurna. Itu bahan baku tidak Menggunakan sempurna. akal. Garamnya Dani. sendiri. Dani Garamnya katanya, sendiri. enggak sebentar Pak, ke Dani katanya FKUB, pasti orang pinter. Sekarang saya Iya. tanya, kok muter-muter kayak sapi nguberin ekornya sendiri sih Dani? Sekarang kita kembali ke Silakan aja. Quran. Kalau saya tidak menjawab, juga Sekarang hak saya saya. tanya, saya Tolong, Pak sekarang Bom Bom. tanya, Pak Dani Pak Bom tadi Bom. bilang Saya Sudah, tidak sudah. menjawab, jangan ke tidak hadis. ada larangan. Enggak, Ya, ya, katanya memang tadi betul. jangan ke hadis, kita bicara Quran. Sekarang Ini. saya tanya di Quran, mana ayatnya sunat, ikut Tidak Milah ada, Pak. Ibrahim. Sekarang Milah Sudah, Pak. Ibrahimnya Pak Lidra. disunat di Quran. Sudah Pak mana? Lidra. Pak Lidra. Ya sudah, nggak Sudah, bisa jawab Pak dia, Dani Pak. punya Silakan. Lah, bukan untuk Sudah. orang lain. Begini Pak Dani. Ini ada garam, ini ada vecin, ini ada bawang merah, Ada bawang putih. bawang putih. Saya enggak Terus suka ada bawang merah. Ada marica, ada Ada ketumbar, cabai. ada rica, ada apa lagi? Ada kunyit. Nah, sudah lengkap ya. Terus daun kunyit, ketumbar, rica apa? Mau bikin rendang. Nah, ini udah masak komplit. Cuma masih ada satu yang kurang. Iya. Kemiri. Itu kemiri cari di mana? Terus dagingnya Di hadis. juga dari mana?
Dagingnya dari mana? kompornya dari Ayamnya mana dari mana? kompornya? Kompornya dari mana kompor? Airnya? Kompornya dari tetangga. Sendok Kalau gorengnya saya dari mana? Enggak, kompornya enggak sohi, Yang Pak. suka kalau asin, dari ada yang tetangga. suka asin. Sebentar loh. Lucu. Cornelius tadi nih kayaknya piong ya. Suaranya Pak, piong ini. Pak Bom, bisa tampilkan share screen saya nggak, Pak? Iya, iya. Jadi jadi mereka ini semua berlawanan dengan surat Hud 1 ini, Pak. Ya kan? Alif Lam Ra. Nah, ini kita tanya lagi sama si Pak Dani nih, Alif Lam Nggak Ra ini tahu, artinya nggak apa? tahu, nggak bakal tahu dia. Dalam kurung inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Dalam kurung yang diturunkan dari sisi dalam kurung Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Berarti sudah nggak perlu mateng. lagi hadis. Nggak diracik. Berarti sudah mateng ini kan. Iya. Udah tinggal dimakan kan. Soalnya Pak, Ya, kan tinggal disebut dimakan. disusun rapi. Kita coba lihat tafsirnya ya, tafsirnya kita lihat ya. Itu maksudnya bukan begitu Pak Ciler. Jadi mana Ya dong maksudnya itu Dani di ngolah Quran sendiri. itu, Nanti di Quran maksudnya itu Dani sudah ngolah tersedia sendiri. semua. Kok nggak bisa ya bukain tafsirnya ya? Ya ini kan Dani yang dijelas- nanti ngolah sendiri, Pak. Indah kan di sini kan disebutkan, dijelaskan secara terperinci. Kayak sholat 5 waktu harusnya ada, terus sunat harusnya ada. Iya kan? Kalau terperinci itu kan begitu Pak. Jadi jangan juga harusnya ada. Iya, Terus jangan haram halal. harusnya ada. Itu terperinci. Iya kan? Jadi nggak perlu hadis, nggak perlu tafsir gitu. Itu terperinci. Bukan. Jadi yang terperinci yang lucunya dimaksud di begini. sini yang sudah ada di Al-Quran itu loh. Itu Pak Dani ya. Pak Dani. Jadi sekali lagi saya katakan ya, Al-Quran itu sebatas petunjuk ataupun kalau diibaratkan dia itu bahan mentah yang sudah lengkap. Baca bukunya dulu ini kita Dani. Sebentar, Baca Pak. dulu. Pak Ciler maksudnya Pak Dani, Al-Quran ribet ini. itu adalah menu masakan, buku menu masakan yang belum makanya ada- dijadi. Oh gitu. Belum menu masakan, betul. Bahan mentah, bener nggak Pak Dani? Bener nggak? Iya, sudah saya katakan bahan bener kan? baku. Bahan baku. bahan Jadi bakunya. gini. Nah, kawan-kawan nih, saya dapat ini nih, berarti dapat hikmah. Berarti kalau orang Yahudi itu kalau ibaratnya pakaian masih bahan kainnya, masih digulung. Oh, bahan Kalau baku. orang Kristen udah jadi baju, udah tinggal Iya. dipakai. Kalau ini Betul, Dani ini betul. masih bahan baku yang masih Bahan sepotong-sepotong, baku. celananya Oh. masih separoh, bajunya masih Iya. separoh. Saya bilang itu Al-Quran ya, jangan dipremium ke lain. Oh, Al-Quran iya, itu iya, bahan iya. baku. Bahan baku. Wahyu bahan Allah baku. yang dikatakan Al-Quran itu adalah bahan baku. Oh, bahan Sudah begini baku. Pak Lidra, Pak Ciler, apa yang disampaikan Pak Dani? Iya, iya, nggak apa-apa, Pak. Itu, Paham, itu, kita itu paham. kitabnya. Itu Paham. kitabnya ya Pak Dani ya. Paham, Pak. Ya, Paham. Iya, mantap. Begitu dong. Iya. Berarti bahan baku ya Pak Dani ya, Al-Quran Bahan ya. baku, Iya. bahan baku. Oh ya, Al-Quran ya, ingat. makanya, Saya tegaskan, jangan makanya dipremium. gini. Itu Al-Quran. Iya, Al-Quran itu bahan baku. Makanya kalian pada bingung Nah, Dani. Yang sekarang namanya begini, bahan baku sekarang itu timbangannya berapa harus jelas. Belum ya tahu. kan? Nah, ukurannya berapa juga nggak Jadi tahu. Pak Ciler, Sekarang jadi pertanyaan saya, Pak nanti Dani, sebentar begini. Pak Marban, Pak Dani, Iya, Pak Ciler berarti ada bahan besok. Kemarin kan si Madia bilang ya itu si siapa Jibril itu tukang pos. Nah, sekarang Dani Quran bahan baku. Asik. Tanya Pak Dani, saya boleh tanya Pak Dani? Pak Dani, malam ya. Pak Dani. Iya, Pak Dani. Iya, saya mau tanya surat Taha 14 itu bunyinya apa Pak Dani? Bacakan saja, dibuka surat Taha 14 kan simpel. Loh, kan Pak Dani hafal. Coba saya nggak usah buka, saya mau tahu Pak Dani hafal nggak?
Hafal atau tidak, kita ini manusia memiliki keterbatasan. Jadi nggak hafal. Bilang aja nggak hafal gitu loh, Pak. Ya, oke, nggak hafal. Nggak hafal. Oke, ya itu lebih baik, Pak Dani. Saya seneng kayak begitu, jujur gitu. Oke, saya bacakan ya Pak Dani. Kalau Pak Dani nggak hafal, soalnya saya tahunya katanya seluruh dunia hafal, makanya Al-Quran tidak bisa dirubah-rubah karena dihafal. Jadi kalau dirubah pasti ngerti gitu loh. Oke, jadi berarti itu disanggah sendiri Pak Dani ya. Oke, saya tanya Pak. Taha 20 ayat 14. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka mengabdilah kepadaku dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Aku. Siapa yang ngomong ini, Pak? Ini berarti Allah. Berarti dia bisa ngomong. Nah, tadi kan udah kami bahas dengan siapa tadi, Pak Slamet. Anda tidak. Kalau enggak, saya nggak mau ikutin Pak Slamet. Saya tanya Pak Dani. Berarti dia bisa ngomong. Ngomong itu artinya apa, Pak Dani? Kirim SMS, Pak. Aduh, kok bolak-balik ya. Ini bukan ngomong, Pak. Kirim SMS. Ya. Dengan Kirim bahasa SMS. jiwa. Anda kan tidak paham, makanya sulit. Dengan bahasa jiwa. Oke. Ini iya dengan bahasa. Bahasa telepati tadi Pak Dani udah jelaskan. Oke, bahasa telepati, bahasa jiwa. Ini yang ngomong, dia ngomong kepada siapa ini Pak Dani dengan bahasa telepatinya ini, Pak? Nah, kalau Anda katakan ini ngomong dengan siapa, itu benar. Oke, saya jawab. Nah, kan enak, kan jawab begitu. Coba buka ayat sebelumnya. Ingin tahu kepada siapa Allah berbicara? Kita telusuri ayat sebelum. Bukain Pak, tolong ayat sebelumnya. Kalau perlu satu ayat ini, satu surah ini buka semua ya. Ya, berbicara dengan siapa ini? Bagusnya kayak gitu Pak Dani, dari ayat 1 bahas semua. Nah, dari ayat 1 Pak, turunin Pak. Enggak, dari ayat 1. Dari ayat 1 terus ayat 1 terus Pak. Ayat 1 Pak. Dari ayat 1, dari ayat 1. Dari ayat 1 ngomong dengan Musa. Oke, berarti dengan Musa. Dia berbicaranya berarti dengan telepati kepada Musa ya. Pakai SMS. Pak Dani. Tadi dah bisa disampaikan. Pakai telepati. Coba saya mau tahu Pak Dani, kita bicara begini loh Pak Dani, sebelum saya bicara dulu lah, saya mau jelaskan. Pak Dani, Tuhan menciptakan manusia itu ada otak, Pak. Ada otak untuk berpikir yang mana yang benar dan masuk akal dan masuk logika, dan mana yang tidak masuk logika dan tidak masuk akal. Katanya Pak Dani ini, Muslim ini berbicara semua pakai akal, pakai logika, pakai akal, pakai logika. Sekali lagi saya tekankan, Muslim dengan bangga berteriak Muslim adalah orang yang cerdas, pakai akal dan pakai otak. Sekarang saya tanya sama Pak Dani, ini berbicara dengan telepati. Oke, saya terima dengan Musa. Sekarang tolong Pak Dani tunjukkan dalilnya bahwa Allah Pak Dani berbicara dengan nabinya pakai telepati. Banyak Pak. Tolong jelasin di mana. Mendapatkan wahyu dari jiwanya tanpa melalui perantara Jibril. Di mana Pak? Tolong dalilnya Pak, dalilnya Pak. Coba nanti Pak Bombong di hadisnya kan ada. Jadi nggak perlu, kan udah sering kita bahas itu Pak. Jadi kita di sini kalau yang sudah tahu nggak usah berulang-ulang. Kalau hadisnya kita belum tahu Pak.
Pak Kalau Anda Dani, ingin mencari Pak kelemahan-kelemahan Dani, supaya untuk memojokkan, Pak Dani, enggak memojokkan. Ini dari bahasa mulut Pak Dani sendiri dan dari otak kecerdasannya Pak Dani sendiri. Makanya saya mau tahu di mana dalilnya Tuhan itu berbicara telepati kepada Musa, terus Musa paham artinya. Di mana Pak dalam dalilnya? Al-Quran mengatakan Allah berfirman ditancapkan di dalam hati Muhammad SAW. Itu ada ayatnya. Terus fungsinya Jibril apa Pak? Ya, Jibril fungsinya menyampaikan wahyu juga. Selama ada wahyu yang tidak ditancapkan di dalam jiwa Rasulullah SAW, maka ada ayat yang melalui perantara Jibril. Oke, jadi ayat yang perantara Jibril itu Jibril dengan Allah berbicara telepati juga, Pak. Nah, itu kita tidak mendapatkan keterangan. Kalau tidak mendapatkan keterangan bagi umat Islam, jadi kami tidak boleh mengada-ada apakah menggunakan suara yang didengar oleh panca indera atau melalui Ini tafsirnya Pak, saya bacakan. Usai berpesan kepada keluarganya, maka Musa berjalan mendekati api itu. Ketika dia mendatanginya, tiba-tiba dipanggil ini lain lagi ayatnya Pak. Suara Pak. Ini suara lain lagi Pak Ciler, nggak bakal diakuin itu suara. Pokoknya telepati. Udah sekarang saya mau bicara yang wakulna itu suara. Oke. Menggunakan suara perantara suara. Kita ya, jangan suara siapa? Suara siapa itu? Yang namanya perantara itu bisa melalui suara yang didengar oleh panca indera. Kan begitu. Bagaimana kalau bunyi suaranya itu kan kita kan bukan kita yang mengalami, kita hanya mendapatkan. Oke, Pak Ciler, sebentar yang lain satu-satu dulu dong, jangan biar dia jangan kekeroyokan sebelum selesai, jangan ditiban dulu Pak. Begini Pak Dani. Oke, dengan telepati. Bicara dengan telepati kan? Oke, berarti dengan telepati Tuhannya Kalau pada orang yang tahu belajar, yang mengalami dan pernah mengalami Iya, dengan telepati. Terus yang menafsirkan ayat Quran ini dapat telepati dari mana, Pak? Oh, tidak. Hadis-hadis itu dari mana? Terus hadis-hadis itu belajarnya dari mana, Pak? Dapatnya? Hadis itu kan yang namanya hadis itu perkataan, ucapan dan perbuatan Rasulullah. Iya, dari mana? Dapat dari telepati juga, Pak? Ada yang dari jiwa yang ditancapkan Allah ke dalam dada. Ditancapkan. Oke. Ada yang melalui malaikat Jibril. Jadi yang di Gua Hiro yang ditancapkan di dalam hatinya atau dari malaikat Jibril, Pak? Malaikat Jibril itu kan udah jelas, jangan Anda. Aduh. Oke, yang ditancapkan di hatinya yang mana? Yang ditancapkan sebentar Pak Dani. Yang ditancapkan di hatinya Pak, di hatinya Muhammad yang mana Pak? Banyak Pak ayat-ayat tentang yang ditancapkan itu. Tunjukkan dong Pak, jangan banyak aja. Minta tunjukin telepati nggak bisa nunjukin. Sekarang yang mana ini? Sebentar dulu Islam. Saya lagi ngomong sama Pak Dani, jangan dipotong-potong. Sekarang yang ditancapkan yang mana? Dia tidak tahu itu dan payah dia itu, enggak bisa dia menerima itu, payah itu, enggak dia sudah dijelaskan enggak. Gimana Pak Dani? Dia. Yang ditancapkan di mana Pak Dani? Bang Islam jangan ngatain Pak Dani nggak paham, Bang Islam. Pak Dani pinter Pak Dani ya. Ini kemenak loh, hati-hati nanti. Oke Pak Dani, yang ditancapkan yang mana Pak? Yang ayat yang mana tolong jelaskan kepada saya dan dunia di sini dengan yang penonton di sini, yang ditancapkan yang kepada hatinya Muhammad dan yang disampaikan Jibril yang mana nih Pak? Saya belum memilahnya, di antaranya adalah surah Al-Fatihah. Satu aja. Oh itu ditancapkan. Itu ditancapkan. Oke, jadi
waktu sudah ditancapkan di hatinya Muhammad itu berarti dia sudah tahu dong bahwa ada Al-Fatihah itu. Iya. Berarti ditancapkannya sejak waktu lahir atau umur berapa, Pak? Ditancapkan ke hatinya, Pak? Ya di saat Allah menghendakinya. Di saat dia Menghendakinya sudah menjadi kapan? rasul, Kapan, Pak? Ya, Kapan, Pak? di saat kapan dia menancapkan itu durasinya adalah sejak umur 40 sampai umur 63. Dalilnya di mana, Itu Pak? durasinya. Dalilnya di mana, Pak? Nggak sah menggunakan dalil, itu kan logika, kan masukkan Nabi diangkat menjadi rasul umur 40. Loh, kita berpikir aja lah. Waktu di Gua Hira, waktu di Gua Hira umur berapa, Pak? Umur 40. 40. Waktu ditancapkan di hatinya Al-Quran itu wahyu Allah ditancapkan di hatinya umur berapa, Pak? Tidak diceritakan kapan, hari apa. Pak Bom Tidak izin. diceritakan. Pak Lidara Tetapi bentar, yang Pak. kami Pak yang diceritakan itu durasi waktunya adalah dari umur 40 sampai umur 63 tahun. Itu durasi waktunya. Durasi waktunya. Pak Lidara, saya mau pamit. Ya. Pak Lidara, Ya. Pak Bom, saya mau pamit. Ya. Saya mau nancep soalnya, Pak. Mau nancep. Nancepin. Iya, saya juga habis ini mau nancepin di hati saya, Pak. Saya mau nancepin telepatinya. Masih Izin kurang nancep. jangan.